riset saya di Pancoran yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2021. Waktu penggusuran paksa terjadi itu ada sekitar 28 orang yang menjadi korban, yaitu warga setempat dan massa solidaritas terluka karena lemparan batu, gas air mata, dan senjata rakitan berupa dorlop yang dilancarkan kepada warga sebagai bentuk intimidasi. Yang parahnya lagi itu tuh gak ada tindak lanjut secara hukum terhadap kekerasan yang dilancarkan aparat dan ormas. Padahal tindakan pengabaian dan kekerasan tersebut telah melanggar fungsi Polri yang tercantum pada pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dan juga penegakan hukum. Dan gak beberapa lama setelah penggusuran paksa, akhirnya banyak warga dan massa yang berorasi di depan PAUD yang di dalamnya terdapat Intel dan Polri. Singkat cerita, akhirnya aksi tersebut dimenangkan oleh warga. Dan Polri dan Intel itu pergi, tapi alat bermain anak kecil kayak jungkat-jungkit, terus kayak puteran-puteran gitu tuh dibuang sama Polri. Mereka membangun sendiri rumah yang dihuninya dengan menggunakan biaya sendiri. Inilah yang membuat kepentingan para warga perlu dilindungi secara keperdataan. Selain itu, hak tempat tinggal warga Pancoran juga dijamin oleh pemerintah lewat UUD 1945 pasal 28H ayat 1 Jungto pasal 11 UU No 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jungto pasal 40 UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan layak. Sebutan-sebutan kayak penyerobot lahan, terus kayak pemukim ilegal, dan istilah serupa lainnya itu pun dilekatin sengaja digembor-gemborin sama pihak pemerintah ataupun pihak swasta terhadap warga di kota-kota besar yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di pinggiran kota. Hunian mereka itu sering banget disebut kayak jelek, terus kumuh, terus gak enak dilihat gitu juga, sehingga seakan-akan menjadi pembenar pemusnahan ruang hidup mereka. Padahal sebenarnya pelakatan istilah-istilah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan para penguasa untuk menjustifikasi tindakan yang hanya akan menguntungkan kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat yang selalu mereka gaung-gaungkan tiap menjelang pemilu. Konsekuensinya adalah penggusuran paksa yang kini terjadi di mana-mana dari rural ke urban dalam intensitas yang lebih sering. Pancoran adalah salah satunya. Apa yang terjadi di Pancoran Buntu harus kita lihat sebagai satu jejaring besar yang menghubungkan praktik-praktik maladministrasi negara dalam berkehidupan bermasyarakat. Ia memiliki pola yang sama seperti Bukit Duri di Tebet, terus ada Taman Sari di Pancoran, ada Pekayon di Bekasi, dan Pakel di Banyuwangi. Dan wilayah penggusuran lainnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari itu, ada baiknya kita melihat peristiwa ini sebagai jembatan yang menghubungi masa kini dengan masa lalu dari masa depan. Bagaimana ia bukanlah masalah tunggal yang berdiri sendiri, tetapi isu sistemis yang memiliki latar belakang historis.